Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini Ibu akan membahas lanjutan materi minggu lalu, yaitu karya ilmiah. Silakan disimak ya. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari cara menyusun bab 2 atau kajian pustaka. Nah, di bab 2 itu kita akan menulis kutipan-kutipan. Kutipan ini ada kutipan langsung dan tidak langsung, biasanya untuk mengutip pendapat para ahli sesuai teori yang akan kita gunakan. Dan untuk mengutipnya pun ada cara atau aturannya. Bisa kalian lihat di sini cara menulis kutipan langsung. Jika kurang dari 40 kata, kutipan itu diletakkan di antara dua tanda petik ganda, disatukan dalam teks utama, dilengkapi data sumber kutipan. Dan jika lebih dari 40 kata ditulis tanpa menggunakan dua tanda petik ganda, dipisahkan dengan teks utama, diketik dengan spasi tunggal, dilengkapi data sumber kutipan. Biasanya yang perlu kalian tahu, karya ilmiah itu atau penelitian ilmiah menggunakan spasi 2. Nah, jika kutipan ini lebih dari 40 kata, maka digunakan spasi tunggal untuk membedakan mana kutipan langsungnya dengan teks utama. Nah, ini adalah salah satu contoh kutipan langsung yang lebih dari 40 kata. Karena ini terlalu panjang, maka dipisahkan dengan kalimat utama. Di sini bisa kalian lihat, menurut Haji Agus Salim sebagai salah satu seorang yang turut serta membuat rencana peringatan kemerdekaan sebagai pendahuluan. Nah, di sini ada sumbernya. Juga dilihat dari buku 100 tahun Haji Agus Salim, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan tahun 1906, halaman 441. Nah, mengapa tadi menggunakan spasi tunggal ya? Untuk membedakan mana yang teks utama, mana yang kutipan langsung. Kalau tadi kutipan langsungnya kurang dari 40 kata, ditandai dengan tanda kutip. Selanjutnya, ini adalah aturan atau cara kutipan tidak langsung. Yang pertama itu ditulis tanpa menggunakan dua tanda petik ganda. Yang kedua, pernyataannya tidak berbelit-belit. Yang ketiga, pernyataan yang panjang. 4. Dilengkapi data sumber kutipan. Yang kelima, disatukan dalam teks utama. Nah, ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Bisa kalian lihat di sini disatukan dengan teks utamanya. Menurut Tarigan, 1994 halaman 21 menyatakan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Ciri kutipan tidak langsung ini bisa kalian lihat di kalimat pertamanya. Menurut Tarigan menyatakan bahwa, nah itu adalah cirinya. Ya, bisa kalian pahami ya. Ciri kutipan tidak langsung. Metode penelitian. Metode penelitian ini dalam sistematika karya ilmiah ada di bab 3. Metode penelitian ini ada 3 metode. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Datanya dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif ataupun fakta kualitatif. Metode penelitian yang kedua yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Biasanya sih ini bisa masuk ke sains ya, yang bereksperimen di laboratorium. Metode penelitian yang ketiga yaitu metode penelitian kelas.
Metode penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Biasanya metode ini digunakan oleh guru untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam kelas. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini penting ya, dan ada aturan-aturannya. Ketika kalian mengutip teori atau sumber-sumber rujukan di dalam penelitian kalian harus mencantumkan sumbernya. Nah, ini adalah cara untuk menulis daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis harus dibalik, ya. Nama belakang ditulis terlebih dahulu, lalu diberi tanda koma. Setelah itu, nama depan dan nama tengah diakhiri tanda titik. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku ditulis huruf miring. Yang keempat, tempat terbit, kemudian diberi tanda titik 2. Yang kelima, nama penerbit. Baiklah, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai rujukan. Yang pertama, dari buku. Nah, bisa kalian lihat di sini Muslis Masnur, Masnur titik 2009 titik bagaimana menulis skripsi titik Jakarta titik 2 Bumi Aksara. Jadi, penggunaan tanda baca itu hanya di bagian koma di nama pengarang yang dibalik, kemudian dipisahkan titik dengan tahun terbit, kemudian titik lagi judul buku, titik lagi tempat terbitnya buku, kemudian titik 2 itu selanjutnya adalah penerbitnya, nama penerbit. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka untuk artikel, jurnal, majalah, surat kabar. Sebenarnya sama saja ya, hanya membedakan ini yang di akhirnya ini. Nah, bisa kalian lihat di sini Hidayat, Dedi 1999 Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi titik Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Volume 3 April. Kemudian jika kalian mengutip surat kabar tanpa pengarang juga bisa. Di sini ada panduannya, ada contohnya. Judul artikelnya dulu, mendobrak kebakuan berpikir anak didik titik Kompas. Kompas ini adalah sumber media masanya, koma, tanggal berapa terbitnya, 18 September, koma, tahunnya 2005 titik halaman berapa. Di sini halaman 4. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka pada makalah. Ya, di sini bisa kalian lihat ada dua penulis. Nah, jika ada dua penulis di dalam rujukan kalian, itu tetap aturannya namanya dibalik, tapi hanya satu orang saja nama yang dibalik. Di sini bisa kalian lihat Kasih, Latif, berarti nama pengarangnya Latif Kasih. Karena ada dua menggunakan kata dan A. Nurhadi. Nah, ini tidak usah dibalik ya, seperti biasa aja. Jadi, nama yang dibalik hanya nama pengarang yang di depan aja, yang di pertama. Kemudian seperti biasa sama titik judulnya apa, pembelajaran berbasis CTL. Makalah disampaikan pada kegiatan sosialisasi CTL untuk dosen-dosen Universitas Negeri Malang, Malang, 12 Februari 2002. Nah, ada kotanya, kemudian terbitnya kapan. Jika kalian mengutip sebuah skripsi, tesis, disertasi, ini sama saja, bisa dilihat. Ada nama penyusunnya, ini tahunnya 2001, judul skripsi, tesis, atau disertasinya apa. Di sini analisis isi terhadap masalah gerakan Aceh Merdeka pada Harian Umum Kompas. Titik kotanya Jakarta, titik 2
ini kan harusnya penerbit ya, karena ini sebuah tesis, jadi kampusnya di mana? Tesis Universitas Indonesia. Karena yang menerbitkan Universitas Indonesia. Yang keenam, dokumen resmi pemerintah biasanya mencantumkan peraturan atau undang-undang. Nah, di sini bisa kalian lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Itu dicetak miring, tahunnya 2006, Jakarta, 2, Departemen Pendidikan Nasional, karena yang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, yang ketujuh, jika dari sumber dari lembaga, ya, lembaga atau instansi, bisa kalian lihat di sini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994 tahunnya, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, judulnya, ya, judul bukunya. Kemudian kotanya, Jakarta, 2, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah penerbitnya. Instansinya yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau karya terjemahan, bagaimana cara penulisannya? Nah, ini ada. Kalau karya terjemahan yang ditulis pertama itu tentunya pengarang atau penyusun aslinya dulu, ya. Bisa kalian lihat di sini Martowardoyo R. Sunarto 1984, judul bukunya apa, kemudian baru terjemahan oleh R. Marsaid Susilo. Ini tidak usah dibalik ya, yang dibalik hanya tadi yang di awal saja, yang ini, yang Martowardoyo. Nah, itu aja yang namanya dibalik. Itu nama pengarang aslinya ya, yang diterjemahkan oleh Marsaid Susilo. Kotanya Jakarta, penerbitnya siapa? Pagutuban Ngesti Tunggal. Nah, itu. 9. Sumber internet. Biasanya kalian lebih sering mengambil sumber-sumber atau rujukan dari internet. Bagaimana cara penulisannya bisa kalian lihat di sini. Ada 2 ya aturannya. Yang pertama, kalian bisa mengcopy atau menyalin websitenya. Nah, di sini kan HTTP contoh ya, www.diknas.info ebook BSI. Nah, diaksesnya kapan? Nah, di sini tanggalnya, bulan dan tahun, dan pukul berapa kalian mengaksesnya. Cara yang kedua, jika di dalam internet itu sudah ada mencantumkan sumber aslinya, misalkan dia mencantumkan, dia mengutip sebuah teori atau rujukan, tapi juga mencantumkan sumbernya. Jadi dua-duanya ya yang kalian cantumkan. Yang pertama sumbernya dulu. Di sini Bryce Alessandro 19 kode switching. Nah, baru dari mana kalian dapat sumber itu? Di sini tetap websitenya ya yang disalin. Kemudian diaksesnya pada tanggal berapa, pukul berapa. Oke, yang terakhir yaitu langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, tentunya kalian harus tentukan topiknya dulu. Harus tentukan judul penelitian kalian dahulu. Nah, ketika sudah memilih judul atau topiknya, baru kalian membuat kerangka tulisannya. Mau seperti apa? Kemudian yang ketiga, itu kumpulkan bahan-bahan penelitiannya. Data-data penelitiannya dikumpulkan. Selanjutnya yang terakhir, kembangkan kerangka tadi menjadi teks utuh dan lengkap. Tentunya sesuai dengan sistematika karya ilmiah yang kalian buat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran materi karya ilmiah ini sampai selesai. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami dan bisa
langsung diaplikasikan ketika kalian ingin membuat penelitian. Sekali lagi terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.